Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya hari ini untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan judul Peningkatan Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh dengan Metode Pembelajaran Interaktif Sezer, Zoom, dan Wizardme pada pembelajaran tematik kelas 2 di SDN Tayutan 03. Perkenalkan, nama saya Syifa Afiatul Mufarohah, jabatan guru kelas, unit kerja di SDN Tayutan 03, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pati, Angkatan 4, Kelompok 3. Saya dimentori oleh Bapak Sugiharto SPD, coach oleh Ibu Ani Maliani STMT, kemudian penguji Bapak Fahmi Aulia Rahman SHMH. Latar belakang dari kegiatan aktualisasi ini yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua yaitu Perlan Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau Latsar CPNS. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Deskripsi organisasi SDN Tayuwetan 03 ini berada di Gang Anggrek 4 nomor 18 RT 08 RW 2 Desa Tayuwetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Memiliki visi berwawasan ilmiah, bertindak kreatif, berbudaya lingkungan, dan berbudi pekerti luhur. Yang sesuai dengan kegiatan aktualisasi ini yaitu berwawasan ilmiah dan bertindak kreatif. Kemudian misinya ada 5 poin, tetapi yang sesuai dengan kegiatan aktualisasi yaitu meningkatkan proses pembelajaran PAIKM sehingga tercapai hasil optimal sesuai potensi. Selanjutnya, meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik. Identifikasi isu. Di SDN Tayuwetan 03 ini, saya menemukan beberapa isu. Yang pertama, bersumber dari manajemen ASN. Kurang optimalnya guru dalam membuat RPP yang sesuai dengan pembelajaran daring. Pembuatan RPP sudah dilakukan, tetapi pelaksanaannya belum sesuai dengan pembelajaran daring yang dilakukan. Yang kedua, bersumber dari pelayanan publik. Ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh PJJ pada masa pandemi di SDN Tayuwetan 03. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti keterlambatan siswa dalam mengumpulkan tugas, ketidakmampuan siswa dalam menggunakan IT, guru kurang terampil dalam menggunakan IT, pembelajaran yang dilakukan guru monoton, evaluasinya juga monoton, dan kurang kerjasamanya antara guru dan orang tua dalam pengawasan anak ketika belajar di rumah. Yang ketiga yaitu bersumber dari Wall of Government, yaitu kurang siapnya sekolah untuk menghadapi asesmen nasional atau AN. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah mewacanakan tentang asesmen nasional yang digunakan untuk mengukur mutu pendidikan di Indonesia. Akan tetapi pelaksanaannya dilaksanakan secara online yang membutuhkan perangkat seperti komputer dan jaringan internet yang stabil. Nah, sekolah belum memiliki akses yang lengkap yang digunakan untuk asesmen nasional. Selanjutnya, perumusan dan penetapan isu. Menggunakan teknik analisis USG, didapatkan skor tertinggi yaitu pada isu ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh PJJ pada masa pandemi di SDN Tayuwetan 03 dengan skor tertinggi 15. Setelah itu kita identifikasi akar masalah penyebabnya yang bersumber dari guru kurang menguasai IT, kurang keterampilannya siswa dalam menggunakan IT, keterlambatan siswa dalam mengumpulkan tugas. Dari segi material, pembuatan RPP belum sesuai dengan pembelajaran daring, sumber belajar hanya dari buku siswa, kemudian belum adanya presensi kehadiran siswa secara online atau pada saat pembelajaran daring. Dari segi mesin, yaitu tidak semua siswa memiliki HP yang support dengan pembelajaran daring. Dari milieu, yaitu kurang terjalinnya komunikasi antara guru dan orang tua, kurang optimalnya pendampingan orang tua, serta dari metode pelaksanaan evaluasi pembelajaran tidak bervariasi atau monoton, metode pembelajaran tidak bervariasi atau monoton. Setelah kita mengetahui akar permasalahannya,
Selanjutnya yaitu gap analysis yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Kondisi saat ini di SDN Taiwatan 03, metode pembelajarannya monoton, evaluasi pembelajarannya monoton, sumber belajar tidak beragam, dan hanya menggunakan buku siswa. Akibatnya pembelajaran membosankan, materi pembelajaran tidak tersampaikan dengan baik, pembelajaran kurang efektif. Sedangkan kondisi yang diharapkan yaitu penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, yaitu metode pembelajaran yang interaktif, adanya evaluasi pembelajaran yang beragam, dan sumber belajar beragam. Manfaatnya, materi pembelajaran tersampaikan dengan baik, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan bermakna, serta peningkatan efektivitas pembelajaran, sehingga solusi yang atau gagasan kreatif yang diusulkan penulis yaitu peningkatan efektivitas pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan metode interaktif Sozer, Zoom, dan Wizardme pada pembelajaran tematik kelas 2 di SDN Taiwatan 03. Berikutnya milestone. Milestone digunakan untuk mengetahui tujuan aktualisasi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek penulis yaitu peningkatan efektivitas pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan metode pembelajaran interaktif Sozer, Zoom, dan Wizardme pada pembelajaran tematik kelas 2 di SDN Taiwatan 03. Untuk jangka menengahnya, penulis ingin mewujudkan komunitas guru belajar di lingkup sekolah terlebih dahulu, yaitu melalui workshop dan guru berbagi. Sedangkan jangka panjang, adanya monitoring dan evaluasi atau monef kegiatan pembelajaran daring. Kegiatan, tahapan, dan output. Pada aktualisasi ini terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama, melakukan persiapan pelaksanaan pembelajaran daring dengan output kegiatan persetujuan dari kepala sekolah, terbentuknya prosedur pembelajaran jarak jauh, dan terpaksanya aplikasi Zoom di HP siswa. Kegiatan yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran daring dengan output persetujuan kepala sekolah, terbentuknya RPP daring, bahan ajar, link presentasi kehadiran siswa, video pembelajaran, dan soal evaluasi online pada aplikasi Wizardme. Kegiatan yang ketiga, melaksanakan pembelajaran daring dengan output hasil pretest, siswa melakukan presentasi kehadiran, terbentuknya pembelajaran yang interaktif, tersampaikannya materi pembelajaran dengan baik, hasil refleksi siswa, dan hasil post-test siswa. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan evaluasi pembelajaran daring dengan output hasil nilai siswa, penyampaian informasi nilai kepada siswa, siswa mendapatkan apresiasi dan saran, serta kritik dari kepala sekolah. Kemudian keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS. Kegiatan melakukan persiapan pelaksanaan pembelajaran daring, terdapat nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Kemudian kegiatan yang kedua menyusun perangkat pembelajaran daring, terdapat nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran daring, terdapat nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang keempat, melakukan evaluasi pembelajaran daring juga memiliki nilai dasar PNS aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Keterkaitan dengan visi dan misi di unit kerja. Kegiatan ini menunjang visi SDN Taiwatan 03 yaitu berwawasan ilmiah dan bertindak kreatif. Berwawasan ilmiah yaitu melakukan persiapan secara sistematis dan sesuai perencanaan. Kemudian bertindak kreatif yaitu kreatif dalam menemukan solusi yang tepat pada setiap permasalahan. Kemudian kegiatan ini sesuai dengan misi SDN Taiwatan 03 yaitu meningkatkan proses pembelajaran PAIKAM sehingga tercapai hasil optimal sesuai potensi. Melalui kegiatan pembelajaran yang interaktif, kemudian melakukan evaluasi yang kreatif sehingga efektif serta menyenangkan. Yang kedua yaitu sesuai dengan misi meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik dengan kegiatan melakukan perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi akademik siswa. Keterkaitan dengan nilai-nilai organisasi, yaitu ada 5 nilai. Yang pertama nilai integritas,
dengan melakukan kegiatan sesuai rencana, melakukan kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, kreatif dan inovatif, yaitu menggabungkan dua metode pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ketiga, inisiatif, yaitu melakukan koordinasi kepada kepala sekolah dengan rekan guru mengenai rencana kegiatan, berinisiatif untuk membuat prosedur pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, profesional, yaitu mampu melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan baik. Yang kelima, menunjang nilai keadilan, yaitu melalui kegiatan evaluasi dengan adil dan transparan. Dampak pemecahan isu bagi siswa melalui kegiatan ini dapat melatih kedisiplinan siswa. Siswa mendapat pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa, serta kegiatan belajar pun menjadi lebih terarah. Bagi guru dapat meningkatkan kemampuan mengelola pembelajaran daring dengan memanfaatkan teknologi yang lebih efektif dan efisien. Bagi sekolah, dengan adanya pembelajaran kreatif dan inovatif dapat meningkatkan mutu sekolah. Bagi orang tua tidak kebingungan lagi dalam menjelaskan materi kepada anak. Orang tua lebih tenang karena anak mendapat pantauan langsung dari guru sehingga bisa mendapatkan motivasi dalam belajar secara langsung. Masyarakat, yaitu tersedianya pelayanan publik di bidang pendidikan dasar yang optimal. Jadwal kegiatan untuk kegiatan pertama, melakukan persiapan pelaksanaan pembelajaran daring dilakukan pada bulan Agustus, minggu keempat, dan bulan September, minggu pertama. Yang kegiatan yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran daring dilakukan pada bulan September, minggu pertama dan kedua. Kegiatan melaksanakan pembelajaran daring dilaksanakan pada bulan September, minggu kedua, ketiga, dan keempat, serta melakukan evaluasi pembelajaran daring dilakukan pada bulan September minggu keempat dan bulan Oktober minggu pertama. Kendala dan antisipasi pada kegiatan koordinasi dengan pihak sekolah, kendalanya yaitu koordinasi dengan pihak sekolah kurang optimal karena pemberlakuannya WFO dan WFH. Antisipasinya yaitu koordinasi dilakukan di hari Sabtu ketika jadwal semua guru masuk. Yang kedua, penyusunan perangkat pembelajaran daring. Kendalanya, perangkat pembelajaran belum sesuai yang diharapkan. Antisipasinya melakukan revisi berdasarkan rekomendasi dan arahan dari kepala sekolah. Yang ketiga, yaitu sosialisasi orang tua dan siswa. Kendalanya tidak diperbolehkan mengadakan pertemuan di sekolah akibat dari diperpanjangnya PPKM. Antisipasinya yaitu melakukan sosialisasi dengan membuat video tutorial menggunakan Zoom Meeting. Kegiatan yang keempat, yaitu pelaksanaan pembelajaran daring. Kendalanya, ada beberapa siswa yang perangkat handphonenya kurang mendukung untuk aplikasi Zoom. Antisipasinya yaitu membagikan rekaman pembelajaran Zoom Meeting, kemudian print out LKPD online untuk dikerjakan siswa yang tidak dapat mengikuti Zoom Meeting. Yang kelima yaitu melakukan evaluasi melalui Wizardme. Kendalanya yaitu adanya perilaku tidak jujur peserta didik dalam menjawab maupun mengerjakan tugas. Antisipasinya yaitu sebelumnya guru membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu mengenai pembelajaran daring, serta bekerjasama dengan orang tua melalui buku penghubung dan memberikan tata tertib selama pembelajaran daring. Terima kasih. Mohon bimbingan dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.